Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Petani. Apa kabar sobat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini akan memberikan video tentang 5 kesalahan dalam merawat aglonema yang harus diketahui oleh para pemula. Nah, ternyata dalam merawat aglonema juga perlu diketahui hal-hal yang dapat menyebabkan aglonema kita menjadi aglonema yang tidak baik atau tidak menarik untuk dipandang lagi, karena beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan terutama bagi para pemula dalam merawat tanaman ataupun bunga aglonema. Nah, makanya itu kita perlu mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan sebelum kita merawat aglonema. Selamat menyimak ya. Memiliki tanaman aglonema merupakan salah satu kebahagiaan yang tidak ternilai dengan apapun bagi yang menyukai tanaman hias. Tersebut dikarenakan tanaman aglonema merupakan salah satu tanaman hias yang menarik untuk dilihat dengan daun yang berwarna-warni. Tetapi saat kita sudah memutuskan untuk merawat tanaman aglonema, maka seharusnya juga kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika merawat aglonema. Pada kali ini, kami akan membagikan 5 kesalahan dalam merawat aglonema. Namun sebelum lanjut, bagi sobat yang belum subscribe channel Keluarga Petani, subscribe dulu ya. Semoga channel Keluarga Petani bisa semakin berkontribusi untuk memberikan video-video yang bermanfaat, terutama di bidang pertanian, bisa tanaman hias ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Apa saja sih 5 kesalahan dalam merawat aglonema? Pertama, menyiram aglonema setiap hari. Menyiram tanaman aglonema setiap hari tidaklah keliru sebenarnya ya, karena tanaman hias yang satu ini juga membutuhkan air. Akan tetapi, menyiram aglonema setiap hari terlebih dengan air yang berlebihan merupakan cara yang salah dalam merawatnya. Bunga aglonema yang disiram terlalu sering akan mengakibatkan akar menjadi busuk sehingga tidak akan tumbuh dengan baik. Disarankan untuk menyiram aglonema 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Juga dalam seminggu dilakukan 3 kali penyiraman. Tetapi pada dasarnya adalah kita melihat, karena setiap orang juga berbeda-beda ya media tanamnya, dan ini berpengaruh pada sisi kelembapan media tanam. Jadi pada dasarnya dikembalikan kepada masing-masing kita, bagaimana kita melihat kondisi kelembapan media tanam dari bunga aglonema ini. Kalau dirasa memang sudah kering, ya silahkan disiram. Nanti bisa dilihat, bisa diatur sedemikian rupa, bisa diatur intervalnya, apakah 2 hari sekali atau 3 hari sekali, atau bahkan bisa jadi sehari sekali kalau memang media tanamnya seperti itu. Tetapi saran kami 2 hari sekali saja, jadi tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Kesalahan yang kedua adalah meletakkan aglonema di bawah sinar matahari secara langsung. Kesalahan merawat aglonema yang kedua ini yakni meletakkan aglonema di bawah sinar matahari secara langsung dengan intensitas tinggi dari pagi sampai sore. Jika hal ini terjadi, maka dapat dipastikan daun aglonema akan terbakar, tumbuh kerdil, sulit berkembang, dan keindahan warna daunnya hilang, karena aglonema yang kita nikmati adalah keindahan warna daunnya. Selanjutnya yang ketiga adalah memupuk dengan pupuk kandang yang belum matang. Sebenarnya hal ini juga berlaku untuk semua jenis tanaman. Ketika dipupuk dengan pupuk kandang yang belum matang, maka juga akan berakibat fatal bagi tanaman, lebih-lebih untuk bunga aglonema ini. Nah, ketika kita menggunakan pupuk kandang yang belum matang, maka hal ini sangat berisiko tinggi ya bagi pertumbuhan aglonema. Pupuk kandang yang belum matang mengandung bahan organik yang tinggi
yang belum terurai dan juga mengandung zat beracun bagi tanaman. Penambahan pupuk kandang ini berdampak buruk bagi aglonema yang mungkin sangat kita cintai. Jadi hati-hati ya dalam menggunakan pupuk kandang. Pastikan pupuk kandang itu sudah matang atau sudah terfermentasi dengan baik. Baik fermentasi secara alami ataupun fermentasi yang kita berikan perlakuan. Selanjutnya yang keempat adalah terlalu sering mengganti pot. Ternyata ini juga berpengaruh ya. Terlalu sering mengganti pot akan membuat pertumbuhan tanaman aglonema menjadi terganggu sehingga daunnya tidak menarik lagi. Ya, ini sudah otomatis ya. Kita sering bongkar pasang, akhirnya akarnya banyak yang patah, atau mungkin daunnya, atau mungkin batangnya tergores dan sebagainya. Maka ini juga akan sangat berpengaruh dari kondisi pertumbuhan aglonema itu sendiri. Belum lagi, akar aglonema ini juga membutuhkan adaptasi yang tidak cepat ya. Ketika diberikan media tanam baru, bisa jadi membutuhkan beberapa hari agar bisa beradaptasi dengan media tanam yang diberikan. Nah, dengan seringnya mengganti pot, maka ini akan berpotensi akar tanaman menjadi rusak, bisa juga dari batang atau bahkan daunnya, sehingga ini tidak direkomendasikan. Makanya bagi sobat sekalian, pastikan ya jika mengganti juga ada jaraknya, dikira-kira tanaman itu sudah stabil, mungkin bisa dipindah atau lebih aman lagi, maka ya jangan dipindah-pindah ya, kecuali mungkin potnya sudah rusak atau dengan alasan-alasan sebab-sebab yang sangat memaksa untuk dipindahkan kepada pot yang lainnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, tidak menggunakan pelindung atau naungan. Nah, meletakkan aglonema di tempat terbuka tanpa pelindung merupakan cara yang kurang tepat dalam memelihara aglonema. Bahkan kesalahan nomor 5 ini merupakan kesalahan yang paling fatal, karena aglonema termasuk tanaman yang sangat membutuhkan pelindung gitu. Tidak bisa langsung di bawah terik matahari, atau bahkan kalau tidak pakai pelindung juga akan berpotensi diguyur hujan secara langsung dan berpotensi ada angin yang kencang. Maka berpotensi aglonema ini menjadi rusak. Nah, jika dibiarkan terus-menerus tanpa pelindung atau naungan, maka batang aglonema juga bisa menjadi busuk karena kena hujan tadi ya, atau patah karena kena angin, dan daunnya pasti rusak. Kalau sudah daunnya rusak, maka apa yang bisa kita nikmati dari keindahan aglonema? Karena sekali lagi, aglonema yang paling dinikmati adalah keindahan warna daunnya. Nah, itu sobat, 5 hal tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan terutama bagi sobat yang masih pemula. Maka ini juga perlu persiapan dalam membudidayakan atau mengkoleksi bunga aglonema. Demikian, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari keluarga petani.